Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munadiroh dari kelas A29 dengan nomor NIM 238113126. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat dengan judul Jarh wa Ta'dil sebagai cabang ilmu hadis. Berikut pemaparan saya. Rumusan masalah. Pada makalah saya, rumusan masalahnya 1. Apakah yang dimaksud dengan ilmu Jarh wa Ta'dil? 2. Apa urgensi Jarh wa Ta'dil sebagai cabang ilmu hadis? 3. Bagaimana ilmu Jarh wa Ta'dil sebagai cabang ilmu hadis? Selanjutnya, pengertian Jarh wa Ta'dil. Jar secara bahasa adalah bentuk masdar dari jaroha, yajrohu, jarhan yang memiliki arti luka. Para ahli hadis mendefinisikan jar atau al-jarh dengan kecacatan pada perawi hadis karena sesuatu yang dapat merusak keadilan atau kedabitannya. Selanjutnya, makna ta'dil. Makna ta'dil adalah lawan kata dari jar yang arti secara bahasa al-ta'dil berarti al-taswiyah atau menyamakan. Sedangkan menurut istilah berarti lawan dari al-jarh yaitu membersihkan dan menyucikan perawi dan ketetapan bahwa dia adil atau dhabit. Secara istilah, at-ta'dil yaitu pensifatan perawi dengan sifat-sifat yang mensucikannya sehingga nampak keadaannya dan diterima beritanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Jarh wa Ta'dil adalah ilmu untuk mengkritik yang berupa celaan atau pujian terhadap perawi hadis. Selanjutnya, urgensi Jarh wa Ta'dil sebagai cabang ilmu hadis. Hadis yang merupakan pedoman umat Islam tak hentinya memperoleh perhatian penting di kalangan umat Islam dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sejak masa Rasulullah SAW sampai saat ini, perhatian besar terhadap hadis itu merupakan cermin dari kesadaran umat Islam dalam memaknai titah Allah untuk mengikuti apa saja yang diajarkan Rasulullah dan menjauhi apa saja yang dilarang olehnya, dan memaknai titah Rasulullah untuk tidak mendustakan hadis-hadisnya, karena takut akan ancaman memperoleh tempat di neraka. Penyampaian hadis dan periwayatannya itu adalah sama dengan penyampaian untuk agama. Oleh karenanya, kewajiban syar'i menuntut akan pentingnya peneliti keadaan para perawi dan keadilan mereka, yaitu seorang yang amanah, alim terhadap agama, bertakwa, hafal dan teliti pada hadis, tidak sering lalai dan tidak pernah lalai. Semua akan menyebabkan kedustaan kepada Rasulullah. Bahkan dalam sebuah dialog dikatakan bahwa Yahya bin Sa'id Al-Qattan menyampaikan, apakah kamu tidak takut terhadap orang-orang yang kamu tinggalkan hadisnya akan menjadi musuh-musuhmu di hadapan Allah? Dia berkata, mereka menjadi musuhku lebih baik daripada Rasulullah yang menjadi musuh. Beliau akan berkata, mengapa kamu mengambil hadis atas namaku padahal kamu tahu itu adalah kedustaan? Selanjutnya, ilmu Jarh wa Ta'dil sebagai cabang ilmu hadis. Dalam bab ini kita akan membahas tentang sejarah Jarh wa Ta'dil. Pada masa Rasulullah SAW, sebenarnya kegiatan Jarh wa Ta'dil telah dimulai sejak abad pertama Hijriah. Meskipun pada masa awal kritik hadis masih dalam bentuknya yang sederhana. Pada masa Nabi, misalnya, kritik hadis dilakukan dengan cara mengkonfirmasi langsung kepada Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah sudah ada, begitu mudah, Masya Allah ya, kita akan bisa bertanya langsung kepada Rasulullah. Selanjutnya yang kedua, Jarh wa Ta'dil pada masa sahabat. Pada masa sahabat, para sahabat sudah membahas tentang Jarh wa Ta'dil, di mana para sahabat memberi penilaian terhadap para perawi hadis, baik dari aspek kecacatan maupun dari aspek kebaikan mereka. Namun pada masa ini masih sedikit orang yang dianggap cacat,
karena kedekatan mereka dengan sahabat. Berbeda dengan jar wa ta'dil pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, kegiatan jar wa ta'dil ini terus dilakukan bahkan sampai saat ini. Selanjutnya, ilmu jar wa ta'dil sebagai cabang ilmu hadis, yaitu metode yang harus kita pelajari. Metode yang digunakan oleh Imam Ibnu Abi Hatim Metode yang digunakan oleh Imam Ibnu Abi Hatim yaitu satu, dengan mengutip perkataan para ulama terdahulu yang kredibel dan memiliki kapabilitas. Dua, mencantumkan sumber dari setiap riwayat. Tiga, mengambil pendapat yang paling mendekati keadaan perawi tersebut. Empat, menyebutkan penilaian setiap perawi secara detail. Selanjutnya, ilmu jar wa ta'dil sebagai cabang ilmu hadis. Apa manfaatnya? Apa manfaat mempelajari jar wa ta'dil? Di sini saya menyebutkan dua manfaat mempelajari ilmu jar wa ta'dil. Yang pertama yaitu untuk menetapkan periwayatan seorang perawi. Seorang perawi tersebut dapat diterima atau harus ditolak sama sekali apabila seorang rawi dijar oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Dan apabila seorang rawi dipuji sebagai orang yang adil, niscaya periwayatannya diterima selama syarat yang lain untuk menerima hadis itu dipenuhi. Yang kedua, menerangkan cacat atau tidaknya seorang perawi. Dengan menerangkan tentang cacat atau tidaknya seorang perawi, mampu membuka tabir kegelapan dalam menentukan nilai atau kualitas hadis bagi ulama berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berikut presentasi tentang makalah saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.